Menjalankan fungsinya, penghimpunan dana masyarakat sebagai upaya menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen penghimpunan dana pada penerapan fungsinya. Itu yang pertama ada giro. Giro adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldo simpanan berada dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, dan giro atau surat perintah pembayaran cicilan. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah yang dipakai oleh pengguna dalam memutuskan jual atau beli dalam aktivitas mereka. Sedangkan tujuan asuransi syariah adalah menjamin bahwa organisasi Islami mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu sesuai dengan Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka asuransi syariah harus holistik dalam laporannya dengan ukuran finansial dan non-finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan, dan religius yang harus diukur dengan dan dilaporkan atau diungkapkan. Yang berikutnya ada akuntansi syariah pengakuan. Akuntansi syariah secara keseluruhan memiliki pengakuan dan pengukuran yang berbeda sesuai dengan akad yang telah ditentukan dari awal. Masing-masing akuntansi syariah memiliki pengakuan dan pengukuran yang berbeda sesuai dengan jenis akuntansinya. Akuntansi syariah terbagi atas dua pengakuan, yaitu pengakuan akuntansi pembeli dan penjual murabaha dalam hitung-hitungan, akuntansi pemilik, dana akuntansi pengelolaan, mudarabah, akuntansi aktif dan akuntansi aktif beberapa. Akuntansi pemilik dan penjual ibarat. Kecuali akuntansi asuransi syariah tidak terbagi atas dua pengakuan, tapi disesuaikan transaksi yang terjadi. Pengakuan beban kewajiban ada pendapatan berbeda antara akuntansi satu dengan yang lain. Dalam akuntansi syariah masih ada pengakuan akun-akun terdapat pada poin yang tidak tercakup di akuntansi umum, yaitu piutang dan potongan penjualan dan pembelian. Pengukuran tiap akuntansi menurut jenis akuntansi syariah masing-masing berbeda. Ada yang berdasarkan tekanan, murabaha, salah pengguna, berdasarkan investasi, mudarabah, berdasarkan pas dan bukan, musyarafah, berdasarkan pendapatan semula dan utang, sewa dan jual, berdasarkan klaim, akuntansi transaksi, asuransi syariah. Dan berikutnya ada juga akuntansi umum pengakuan. Pengakuan bisa terdiri atas akun-akun, aset, kewajiban, penghasilan, dan tidak terlihat ada demikian berlaku sebagai transaksi yang terkait poin. Yang pertama, pengakuan dilihat bentuk ekonomi masa yang akan datang dan yang bisa diukur secara tanda bentuk poin. Yang kedua, kualitas pengakuan untuk penyusunan laporan keuangan
neraca dan laba dan rugi. Pengukuran berdasarkan 4 item yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, nilai sekarang. Keempat, sebagai melakukan di akuntansi syariah nanti tidak keseluruhan, berlaku untuk akuntansi keseluruhan dengan mengadopsi salah satu item dasar pengukuran. Yang kedua yaitu persamaan akuntansi bank syariah. Dalam bidang akuntansi, adanya akuntansi bank syariah merupakan kemajuan yang luar biasa. Apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan sudah baku, maka dengan adanya akuntansi bank syariah, persamaan akuntansi tersebut terpaksa harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bank syariah mempunyai karakteristik tersendiri, di mana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi bank syariah itu sendiri. Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca dalam bentuk aktiva, yaitu kewajiban ditambah modal. Karena karakteristiknya akuntansi bank syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional. Persamaan akuntansi pada unsur neraca bank syariah adalah pada aktiva, yaitu kewajiban ditambah dana syariah dan moral ditambah modal. Unsur dalam laba rugi akuntansi diperoleh persamaan akuntansi atas laporan laba berugi berikut. Laba rugi pendapatan dikurangi beban. Ada unsur dalam laporan laba rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum adalah hak pihak ketiga atau bagi hasil dana syariah dan moral, yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank atau mudahnya, dan disajikan setelah pendapatan unsur operasional sebelum pendapatan operasi lainnya. Sehingga persamaan akuntansinya adalah laba rugi adalah pendapatan utama atau hak pihak ketiga atas bagi hasil ditambah pendapatan operasi lain dikurang beban. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci dalam akuntansi bank syariah, perlu dijelaskan beberapa hal yang berbeda dalam akuntansi bank konvensional dan hal-hal yang mendasari hal tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan bersyariah. Laporan keuangan bersyariah oleh dengan karakteristik yang
Berikut adalah contoh dari laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Yang kelima ada laporan bagi hasil. Yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan.